Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gusti Riyadi Suwijaya dengan NIM L1A1180020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem silvikultur di negara lain. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah silvikultur hutan alam. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Fors Bambang Irawan SP MSc IPU. Saya merupakan mahasiswa program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, langsung saja. Sistem silvikultur di negara lain. Sistem silvikultur di negara lain terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu penebangan selektif sistem manajemen polycyclic, dan yang kedua yaitu sistem manajemen monocyclic. Pada sistem manajemen polycyclic, ide dasar dari sistem penebangan selektif polycyclic yaitu meninggalkan jumlah sisa yang cukup setelah penebangan, yang akan memastikan penebangan ekonomis pada akhir dan penebangan kayu yang berkelanjutan di masa depan. Yang berarti pada sistem manajemen polycyclic tersebut dilakukan dengan cara meninggalkan permudahan alami yang terdapat di daerah tersebut setelah kegiatan penebangan. Selanjutnya yaitu sistem manajemen monocyclic. Pada sistem pengelolaan monocyclic tidak hanya mencakup hutan tanaman yang dikelola dengan penebangan dan penanaman yang jelas, tetapi juga sistem pengelolaan di hutan alam di mana hanya terdapat satu generasi pohon. Ini termasuk juga sistem Salterwood. Berbeda dengan sistem polycyclic, penebangan berikutnya hanya direalisasikan setelah rotasi lengkap. Di sela-sela itu hanya ada perbaikan penebangan yang umumnya tidak memberikan keuntungan ekonomi secara langsung. Maksudnya adalah penebangan yang dilakukan sebelum rotasi tebangan itu merupakan penebangan terhadap tiang panjang yang tidak memiliki nilai ekonomi, dan dimaksudkan juga untuk dilakukan kegiatan penjarangan sebelum kegiatan penebangan utamanya dilakukan. Selanjutnya yaitu negara yang menerapkan sistem manajemen polycyclic. Yang pertama yaitu Filipina. Implementasinya yaitu memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu menandai batas pengaturan atau batas pengaturan adalah sejenis unit manajemen yang ditunjukkan untuk perencanaan, pelaksanaan pemanen kayu, pengendalian, dan tujuan pencatatan. Selanjutnya yaitu prosedur pengambilan sampel untuk menghitung tujuan penandaan untuk residu. Untuk tujuan ini dilakukan survei pengambilan sampel sebanyak 5% yang akan memberikan indikasi pada DBH struktur tegakan. DBH yaitu diameter setinggi dada. Selanjutnya yaitu jumlah minimum pohon yang tersisa sebagai sisa yang tidak dirusak dihitung menurut peraturan ini, yaitu 70% kelas diameter setinggi dadanya 20-60 cm. Kemudian 40% dari DBH kelas 70 cm. Maksudnya adalah 70% populasi dari kelas diameter setinggi dada pada ukuran 20-60 cm itu tidak boleh ditebang, dan hanya bisa ditebang sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan. Dan pada kelas 70 cm hanya bisa ditebang sebanyak 60%, dan 40%-nya tidak boleh untuk ditebang. Selanjutnya itu penandaan residu. Residu harus ditandai dalam distribusi yang merata di area pengaturan. Hanya tempat penebangan kayu atau area di mana kayu gelondongan akan dikumpulkan nanti yang akan dihilangkan, yaitu 40 meter di sekitar pohon. Kemudian operasi penebangan diizinkan untuk ditebang, yaitu semua pohon dari kelas 80 cm
diameter setinggi dada, atau di atas 75 cm untuk diameter setinggi dada. Selanjutnya yaitu 601 pohon di kelas 70, yaitu 65 sampai 75 cm. Kemudian inventarisasi residu. Ketika penebangan dan pekarangan selesai di bawah pengawasan Dinas Kehutanan, inventarisasi lengkap semua ekonomi. Maksudnya adalah setelah kegiatan penebangan akan dilakukan inventarisasi tegakkan tinggal untuk pengusahaan hutan berikutnya, dan semua itu didata untuk diketahui nilai ekonomi dari tegakkan tinggal tersebut untuk penguasaan hutan selanjutnya. Selanjutnya masalah adalah implementasi polycyclic di Filipina, yaitu yang pertama, banyaknya tegakan yang ditebang, di mana kurang dari 10 pohon yang selamat dari operasi penebangan. Jumlah ini terlalu kecil untuk memastikan pemotongan ekonomi pada siklus berikutnya. Hal ini dapat terjadi apabila di suatu kawasan tersebut memiliki pohon yang diameter 70 cm ke atas, itu sedikit dan hanya bisa menyisakan 10 pohon yang selamat dari kegiatan penebangan. Kemudian sampai 5% sebelum eksploitasi biasanya tidak mewakili pengaturan, dan dalam praktiknya hanya dilakukan dengan setengah hati atau tidak sama sekali. Pada kawasan hutan, sampai 5% itu belum mencakup keseluruhan kawasan, hanya mencakup sebagian kawasan. Karena itu praktik mengambil sampel tersebut tidak sungguh-sungguh untuk dilakukan. Kemudian distribusi tidak merata dari residu yang ditandai telah disebutkan. Kemudian pertumbuhan pohon sisa yang tidak memuaskan, karena tidak jelas sejauh mana mereka tumbuh maju atau terhambat. Hal ini terjadi apabila pohon yang ditinggalkan seperti dalam masa pancang atau tiang tersebut tidak diketahui jenisnya, sehingga tidak dapat dipastikan apakah pohon tersebut merupakan pohon dengan nilai ekonomi yang tinggi ataupun nilai tiang, pancang atau pohon tersebut tidak ekonomis. Selanjutnya yaitu Queensland Utara. Di hutan hujan Queensland Utara, sistem polycyclic telah diterapkan sebelumnya dengan tata waktu yang sebagai berikut. Itu ET-1 atau 1 tahun sebelum penebangan, yaitu dilakukan pemotongan tanaman merambat dan semak, khususnya Laportea moroides, yaitu itu sejenis rumputan yang menyebabkan gatal-gatal apabila terkena, seperti jelatang. Kemudian penandaan pohon yang dapat dipanen, yaitu minimal diameter setinggi dadanya yaitu 58 cm. Bisa juga dengan ditandai yaitu pohon berbiji besar dalam jumlah yang memadai, juga lebih dari 58 cm harus tersisa. Kemudian pohon dengan kualitas buruk harus ditebang juga jika di bawah minimal diameter. Hal ini untuk mengurangi persaingan unsur hara dan juga membuka tajuk hutan sehingga cahaya dapat masuk. Kemudian bercak padat harus dipilih. Selanjutnya yaitu ET+0 atau eksploitasi atau penebangan, yaitu mengendalikan Laportea. Kemudian pemusnahan pohon yang bentuknya buruk dan pohon yang kurang berharga untuk membebaskan pohon tanaman potensial untuk siklus penebangan berikutnya. Selanjutnya, bila regenerasi alami tidak mencukupi, pengerjaan tanah atau penanaman pengayaan bisa dilakukan. Hal ini untuk menambah jumlah pohon yang akan digunakan untuk pengusahaan. Kemudian ET+3 atau 4 itu pembebasan atau pemudahan siklus pemotongan 15 sampai 20 tahun. Selanjutnya yaitu fitur spesial dari polycyclic di Queensland Utara, yaitu yang pertama itu selain regenerasi alami, penanaman pengayaan juga bisa menjadi bagian dari sistem. Kemudian minimal diameter tidak lebih dari pedoman daripada suatu keharusan.
Maksudnya yaitu minimal diameter hanya sebagai pedoman, tidak menjadi suatu keharusan apabila pohon tersebut memiliki diameter minimal tertentu. Selanjutnya daur pendek yaitu 15-20 tahun. Juga perlu pengawasan yang sangat ketat untuk menghindari overcutting atau penebangan secara berlebihan. Kemudian yang keempat, pohon yang akan ditebang dapat dari kelas diameter manapun jika perlu dari sudut pandang silvikultur. Namun, ini hanya mungkin dilakukan karena penandaan pohon dilakukan oleh personal kehutanan yang berkualifikasi, atau dalam kata lain, pohon tersebut sudah diizinkan untuk ditebang oleh dinas kehutanan terkait. Selanjutnya itu Suriname. Suriname merupakan negara yang berada di bagian Amerika Selatan. Contoh di mana pertimbangan ekologi merupakan aspek penting dalam kegiatan manajemen policyclic di Suriname. Ini dikembangkan di Pusat Penelitian Pertanian Suriname atau CELOS, dan sebagian sudah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Suriname, di mana situasi silvikultur pada negara tersebut yaitu kerapatan pohon ekonomis yang rendah, kemudian tiap pohon ekonomis rendah, dan jarak transportasi yang jauh, dan infrastruktur yang buruk. Kemudian daftar 50 spesies pohon ikonik telah disusun. Kemudian kepadatan populasi yang sangat rendah dan tekanan terendah pada lahan hutan. Persyaratan dasar dari sistem manajemen yang terdapat di Suriname yaitu kayu berkualitas tinggi harus diproduksi dalam waktu sesingkat-singkat mungkin. Kemudian perlakuan silvikultur harus sedikit mungkin mengganggu ekologi dan menjaga keanekaragaman spesies yang tinggi. Dengan melestarikan struktur yang tidak rata, semua opsi silvikultur harus ditinggalkan untuk masa depan. Kemudian kondisi yang baik untuk memproduksi produk non-kayu harus dipertahankan. Selanjutnya sistem harus tahan terhadap kelalaian. Kemudian siklus nutrisi sebaiknya tidak terpengaruh secara serius. Kemudian menurut hasil dari pengalaman di bidang tersebut, desain berikut ini dikedepankan, yaitu siklus pemotongan atau penebangan selama 20 tahun. Kemudian tidak ada diameter minimum pohon yang akan ditebang. Jadi apabila sudah berusia 20 tahun, pohon tersebut akan dipanen. Kemudian panen tidak dibatasi hingga 20 meter kubik per hektar setiap tahun. Sedangkan stok pertumbuhan ekonomi harus tersedia sebesar 40 meter kubik per hektar untuk mengkompensasi pembusukan dan kerugian lainnya. Dimungkinkan juga untuk menyediakan pohon dewasa untuk pengolahan hutan berikutnya. Kemudian perlakuan silvikultur intensif dengan arbosida pada umur 0, 8, dan 16 tahun yang mengurangi luas basal menjadi sepertiga dari 30 menjadi 10 meter per hektar. Harus meningkatkan pertumbuhan pohon ikonik. Kemudian untuk pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan lain-lain, areal dibagi menjadi blok-blok berukuran 400 kali 250 meter. Kemudian kita masuk kepada negara yang menerapkan sistem manajemen monocyclic. Yang pertama itu Malaysia. Pada negara Malaysia terdapat dua sistem manajemen. Yang pertama itu Malayan Regeneration Improvement System atau MERIS. Kemudian yang kedua itu Malayan Uniform System atau MUS. Malayan Regenerasi Improvement System yaitu tata waktunya sebagai berikut, yaitu sebelum kegiatan penebangan. Kegiatannya adalah tiang tebang, yaitu penebangan pohon atau tumbuhan bawah setinggi 30 cm, diameter setinggi dada. Pada umumnya di hutan primer. Bagaimanapun sebagian besar jenis tiang yang tidak tumbuh menjadi ukuran besar. Jadi apabila pada umumnya jenis tiang yang dirasa tidak akan tumbuh menjadi ukuran besar dan tidak memiliki nilai ekonomi akan ditebang. Tentunya kegiatan penebangan pohon bibitan. Itu tujuan dari penebangan benih
adalah untuk membuka kanopi hutan untuk mendorong regenerasi yang ada yang membutuhkan penebangan. Pohon akan tebang akan dipilih biasanya pertimbangan silvikultur, bukan aspek ekonomi. Nah, jadi pohon yang ditebang pada masa perkembangan pembibitan itu untuk membuka kanopi hutan sehingga cahaya akan masuk ke dalam lantai hutan dan juga menyebabkan mengurangi persaingan antara unsur hara dan cahaya. Kemudian selanjutnya yaitu Timber Stand Improvement atau TSI, yaitu pemotongan tanaman pemanjat atau seperti liana, benalu dan sebagainya. Kemudian pohon Eugisona, yaitu sejenis duri seperti salak. Kemudian Musa spp atau pohon pisang liar dan sebagainya. Kemudian semua pohonnya seharusnya ditebang oleh kontraktor pada saat penebangan pembibitan, tetapi ditinggalkan karena alasan tertentu. Seperti bisa jadi pohon tersebut ditinggalkan untuk penguasaan hutan selanjutnya, atau bisa juga karena pohon tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian di mana regenerasi alami spesies komersial telah mapan, semua pohon lain dengan tinggi lebih dari 5 meter diameter tinggi dada harus ditebang. Kemudian penyangga atau racun, semua pohon di bawah 30 cm diameter tinggi dada yang tidak memiliki nilai ekonomi atau ekologi atau silvikultur. Pohon tersebut ditebang atau dibunuh sebelum masa penebangan utamanya. Kemudian penebangan terakhir dilakukan 4-5 tahun setelah penebangan benih pertama. Namun demikian hanya diperbolehkan jika sampling regenerasi linear atau pengambilan sampel miliarse terbukti bahwa terdapat regenerasi yang cukup 40% penebaran plot miliar kre. Jika tidak, penebangan akhir harus ditunda penebangan akhir sampai dengan tercukupinya 40% dari penebaran plot miliar kre. Kemudian perbaikan tegakan kayu atau timber stand improvement, yaitu dilakukan 3-4 tahun setelah penebangan akhir dilakukan. TSI dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu meracuni semua pohon yang tidak diinginkan. Bisa juga dilakukan dengan penebangan terhadap pohon tersebut. Kemudian pemotongan pemanjat atau tanaman yang bisa merambat. Kemudian akhirnya tegakan hanya terdiri dari regenerasi alami, spesies ekonomi dengan pertumbuhan maju yang tersebar. Semua pohon lainnya telah dihilangkan secara berturut-turut. Dengan bertambah usia berdiri lebih banyak TSI dan survei regenerasi dengan ukuran plot yang lebih besar, yaitu 5x5 atau 10x10 meter bisa dilakukan. Kemudian kondisi dasar untuk keberhasilan implementasi sistem Malayan Regeneration Improvement System atau MERIS, yaitu yang pertama, pasar untuk tiang dan spesies yang kurang berharga. Pasar untuk spesies tiang dan spesies yang kurang berharga itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada, sehingga apabila terdapat tiang dan spesies yang kurang berharga pada kawasan hutan tersebut, maka akan dilakukan penebangan agar spesies tersebut tidak berkembang dan juga tidak mempengaruhi pertumbuhan dari spesies pohon dan spesies yang berharga lainnya. Kemudian regenerasi alami dalam posisi menunggu harus ada atau muncul di sela-sela persemaian. Regenerasi alami penting pada sistem Malayan Regeneration Improvement System tersebut. Kemudian harus ada infrastruktur yang baik dan personel yang terlatih untuk mengawasi berbagai operasi. Infrastruktur dan personel yang terlatih dapat menjadi penunjang keberhasilan sistem Malayan Regenerasi Improvement System tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Malayan Uniform System atau MUS. Keistimewaan dalam sistem ini adalah seluruh tegakan komersial dipanen dalam satu kali operasi. Namun, eksploitasi hanya diperbolehkan jika survei pengambilan sampel regenerasi linear atau pengambilan sampel miliar kre telah
membuktikan bahwa ada regenerasi yang memadai dalam posisi menunggu. Semua pohon di atas 45 cm setinggi dada diperbolehkan untuk ditebang. Setelah yang menebang semua pohon cacat yang tersisa dan pohon yang tidak diinginkan akan diikat dengan racun. Tegakan penyangga hanya terdiri dari regenerasi alami Dipterocarpaceae yang berkembang pesat, sementara dicampur dengan tanaman pionir. Sebagai bonus untuk rotasi berikutnya, mungkin ada pohon yang lebih kecil di bawah batas tebang dari hutan aslinya. Ini hanya akan menjadi bonus dalam sistem monosiklik, tetapi dalam sistem polisiklik ini akan menjadi panen utama. Kemudian urutan operasi di Mammalian Uniform System, yaitu yang pertama yaitu survei pengambilan sampel diagnostik untuk menilai keberadaan regenerasi alami, kemudian menyelesaikan implantasi pohon yang dapat dipanen, kemudian penebangan semua pohon yang bisa dipanen dalam satu operasi, kemudian poison gathering dari pohon yang tidak diinginkan, atau penebangan terhadap pohon yang tidak diinginkan. Kemudian TSI yaitu 6 tahun setelah eksploitasi. Kemudian yaitu yang kedua itu Afrika Barat. Di Afrika Barat ini terdiri dari negara-negara seperti Senegal, Mali, Nigeria, Gambia, Guinea, Sierra Leone, dan sebagainya. Di Afrika Barat menggunakan Tropical System Shelter Wood atau TSS. Eksploitasi hutan hujan tropis pada awalnya sangat selektif. Hanya beberapa pohon berharga di daerah itu yang ditebang tanpa memikirkan hutan yang tersisa. Regenerasi alami spesies ekonomi dan hasil yang berkelanjutan. Industri kayu hanya dimanfaatkan pada masa itu untuk mengekspor kayu dari Meliaceae seperti Kaya dan Entadopagrana spp dan beberapa lainnya. Perbedaan penting dengan Rice Himalayan adalah pembukaannya hati-hati yang mulai bertahun-tahun sebelum eksploitasi. Maksudnya itu jauh sebelum kegiatan eksploitasi pada sistem manajemen monosiklik di Afrika Barat telah dilakukan pembukaan wilayah hutan secara hati-hati untuk mengurangi kerusakan yang terjadi pada hutan. Ini merupakan adaptasi terhadap kebutuhan cahaya yang lebih tinggi dari Meliaceae yang tidak memiliki kemampuan Dipterocarpaceae untuk tetap berada dalam dormansi merismatik selama beberapa tahun. Di Ghana, sedikit modifikasi dari sistem Nigeria. Hari ini TSS tidak digunakan lagi di Afrika Barat karena alasan ekonomi. Di sini kegiatan ini terdiri dari konversi hutan alam menjadi perkebunan atau penanaman yang diperkaya. Maksudnya adalah metode dari TSS sudah mulai ditinggalkan dikarenakan tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi yang ada, sehingga lahan hutan tersebut dikonversikan menjadi lahan perkebunan yang memiliki ekonominya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu Trinidad. Trinidad merupakan negara di kawasan Amerika yang termasuk dalam Kepulauan Karibia. Informasi latar belakang silvikultur, ekologi, dan ekonomis. Di Trinidad menggunakan sistem High Shade Shelter Wood System atau HSSS. Trinidad dirancang terutama untuk regenerasi alami seperti spesies pionir dengan kayu ringan yang banyak diminati di sana untuk pabrik korek api. Sistem silvikultur harus mempertimbangkan fakta bahwa hutan ditebar di atas tanah berpasir yang sangat mudah terkikis yang terus-menerus menjadi tutupan pohon. Seseorang juga telah mengamati bahwa pohon-pohon tinggi sebuah sarang disebarkan oleh burung dan kelelawar buah. Kemudian pertimbangan lain adalah tingginya harga kayu untuk semua jenis tungku pembakaran arang, sehingga penebangan pohon yang tidak diinginkan dapat dilakukan secara gratis oleh kontraktor yang bersedia membayar biaya.
Artinya itu pohon yang tidak diinginkan pada sistem manajemen monosiklik yang ada di Trinidad ini bisa dipanen secara gratis, asalkan penebang bisa bersedia membayar terhadap kegiatan penebangan yang dilakukannya. Kemudian tata waktu kegiatannya yaitu -1 atau 1 tahun sebelum penebangan, yaitu pemotongan tanaman perambat. Tanaman perambat yang dimaksudkan itu seperti liana, benalu dan sebagainya. Kemudian pemotongan semua spesies yang dapat dipasarkan di bawah pengawasan Dinas Kehutanan. Ini tetap merupakan kayu pelindung terbuka dari pohon non komersial. Artinya pada kegiatan penebangan ini juga melibatkan Dinas Kehutanan dalam pengawasannya. Kemudian kita penebangan atau 1 tahun setelah penebangan, yaitu sisa pohon kecil, tumbuhan bawah, dan biasanya kayu keras diperbolehkan untuk pembuatan arang dengan biaya yang kecil. Kemudian E+2 atau 2 tahun setelah penebangan, pohon dengan tajuk besar yang dimanfaatkan dalam operasi sebelumnya diikat dengan racun atau ditebang. Kemudian masih ada tegakan agak terbuka dari pohon non komersial kecil yang bermahkota. Kayu pelindung ini berfungsi sebagai tempat peristirahatan burung dan kelelawar yang rutin mendatangkan benih spesies ekonomis. Selain itu, kayu pelindung memberikan perlindungan tanah. Dimaksudkan sini kayu pelindung tersebut merupakan sengaja ditinggalkan untuk menjadi sarang dari kelelawar atau burung, karena pada negara Trinidad tersebut dipercaya bahwa kelelawar dan burung merupakan penyebar benih alami yang terdapat di hutan. Kemudian E+3 atau TSI pertama, yaitu pembebasan anakan dan tiang produksi. Kemudian E+4 yaitu 4 tahun setelah penebangan. Pada tahun ini fase berikutnya direncanakan, yaitu yang pertama, pohon yang tersisa dengan tajuk yang lebat akan diikat dengan racun atau lakukan penebangan agar tajuk yang lebat tersebut bisa terbuka dan memperbaiki pertumbuhan dari pohon intoleran yang ada di sana. Kemudian kutub terbaik dibebaskan. Kemudian pemotongan atau pemangkasan jika diperlukan. Selanjutnya E+5 atau 5 tahun setelah penebangan, yaitu TSI seperti kelihatan sebelumnya. Kemudian pohon kayu pelindung yang tidak dibutuhkan lagi akan diikat dengan racun atau ditebang. Kemudian E+6 yaitu kegiatan penjarangan. Penjarangan dilakukan untuk memilih pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomi atau pohon-pohon yang mengganggu pertumbuhan dari pohon yang akan ditebang. Kemudian regenerasi alami akan terdiri dari 2 kelompok pohon yang berbeda. Yang pertama itu tumbuhan cepat spesies sekunder, yaitu menuntut cahaya dengan kayu ringan seperti Didymopanak dan Terminalia. Kemudian toleran naungan yang tumbuh lambat atau spesies pohon utama yang menuntut naungan dengan kayu keras dan berat seperti Carapa dan Raschwellera. Hutan dikelola dengan sistem rotasi ganda, di mana spesies pionir yang tumbuh cepat akan membentuk tajuk bagian atas. Untuk ini, rotasi ditetapkan pada 30 tahun. Spesies asli yang akan mengambil alih setelahnya akan dipanen setelah 60 tahun. Kemudian kondisi khusus di mana fungsi sistem HES adalah sistem HES ini dibentuk dikarenakan adanya pasar untuk kayu ringan dan spesies sekunder, terutama kayu untuk korek api. Kemudian ada pasar yang bagus untuk arang. Kemudian regenerasi alami spesies ekonomi berlangsung secara merata di wilayah yang luas. Tanah yang agak berpasir tidak memungkinkan banyak pertumbuhan gulma. Pada negara Trinidad, tanah yang ada di sana umumnya berpasir dikarenakan Trinidad merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, sehingga tanah di sana sedikit agak berpasir. Kemudian penyebaran burung dan kelelawar sangat efektif di Trinidad.
Penampungannya hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan burung dan kelelawar. Oleh karena itu, pohon mati juga cocok. Maksudnya yaitu pohon mati juga cocok untuk dijadikan tempat kelelawar ataupun burung untuk beristirahat. Kelelawar dan burung sangat penting dalam sistem ini dikarenakan untuk penyebaran dari benih secara alami. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.